Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas keunikan Masjid Tajuk Gede Cilodong yang berada di Purwakarta. Kabupaten Purwakarta ternyata tidak hanya memiliki masjid tertua yang menjadi cikal bakal nama Purwakarta itu sendiri. Namun, Purwakarta Istimewa ini memiliki pula masjid dengan arsitektur berkonsep perpaduan tradisional dan modern yang dinamai Masjid Tajuk Gede Cilodong. Dinamai Masjid Tajuk Gede Cilodong karena memang masjid ini bertempatkan di Cilodong, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, yang letaknya tidak jauh dari tempat makan yang terkenal yaitu Sate Maranggi. Dahulu kawasan Cilodong memiliki citra negatif, namun sejak tahun 2017 berkat dibangunnya Tajuk Gede, citra tersebut mulai berubah dan menjadikan Cilodong sebagai area Islami serta destinasi religi populer di Purwakarta. Kawasan ini juga punya keunikan tersendiri, yaitu serba 9. Seperti jumlah beduk 9 buah yang dipukul bersamaan saat waktu sholat Jumat. Begitu juga dengan jumlah muazin 9 orang. Angka 9 ini merupakan angka tertinggi dan simbol Wali Songo penyebar Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Khutbah sholat Jumat pun menggunakan bahasa berbeda setiap minggunya, mulai bahasa Sunda, Indonesia, hingga Jawa. Dari lantai atas masjid, terlihat seluruh pemandangan taman yang sangat luas, bersih, dan tertata. Di area ini dibangun sebuah masjid dengan taman terluas di Purwakarta. Taman itu diberi nama Taman Welas Asih Tajuk Gede Cilodong, yang luasnya mencakup 10 hektar. Yang paling menarik dari taman ini adalah keberadaan air mancur. Keindahannya semakin sempurna dengan adanya 2 jembatan di atas kolam yang berbentuk persegi. Di dalam taman dihiasi berbagai jenis bunga, sayuran, bahkan padi anti stunting, plus sejumlah spot foto Instagramable. Banyak wisatawan yang berkunjung untuk berfoto dengan keluarga atau melaksanakan ibadah di Masjid Raya Tajuk Gede. Di sekitaran area masjid terdapat banyak kuliner enak, salah satunya yang terkenal adalah Sate Maranggi. Pengunjung biasanya akan memadati area sekitaran air mancur untuk menyaksikan keindahannya. Atraksi air mancur digelar pada hari Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu, serta Minggu malam Senin. Air mancur mulai dinyalakan ba'da sholat Isya. Para pewisata bukan hanya dari masyarakat Purwakarta saja, melainkan dari luar Purwakarta, seperti Karawang, Bekasi, Jakarta, Bandung, hingga daerah luar Pulau Jawa Barat yang banyak mengunjunginya. Properti menarik lainnya yang ada di dalam taman adalah keberadaan terowongan labu. Terowongan labu ini hanya akan ada di bulan Ramadan saja. Terowongan labu sengaja dibuat agar pengunjung mau berjalan kaki sembari menyegarkan mata dengan menyaksikan beberapa labu yang sedang tumbuh. Aktivitas ini ternyata mampu mengurangi kepenatan usai lelah bekerja sehariannya.
Sekian pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.